Itu tadi koalisi ngumpul-ngumpul itu. Oh. Mau jualan. Mau jualan. Dia ngumpul nih, dia bilang kami tiket ini udah cukup nih. Ayo bayar. Siapa tuh orang-orang kaya yang mau jadi capres? Bayar gitu. Karena tiketnya kami udah cukup. Sudah cukup, mau dijual. Dijual ke si A atau si B. Tanya Bohir, yang mana yang Anda setujui? Tiket sudah lengkap. Ini kelakuannya di sono itu. Di sini Pak. Di sini Pak. Ya, kelakuan di plus 26 ini Pak. Ini kelakuan di sini. Iya. Selamat pagi dunia tipu-tipu. All around you. Aduh, pengaduan kemarin udah aneh. Vokalis band, udah anak sosok terkenal, udah. Ini sekarang mudah-mudahan yang ngadu bukan orang-orang dari yang aneh-aneh lagi nih. Duh, jangan sampai ada mantan politikus datang, bahaya. Bahaya. Negara plus 26, semoga bukan mangga-mangga universe lagi ini yang datang. Ya, mudah-mudahan lah kalau begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Iya, silakan duduk. Loh, Bapak anggota DPR, Pak. kok bilang AC anggota Soalnya Bapak pakai baju seragam partai. Oh, bukan. Saya kan birunya biru muda. Oh iya. Pak. Boleh duduk, Oh, Pak. silakan duduk, Pak. Aduh. Kalau biru saya biru tua kan saya di Bogor. Ya. Mirip-mirip, Pak. Iya, di Cikeas. Kalau Bapak ini biru apa? Iya, biru. Ya ini ada usaha juga lah, Pak. Oh, ada usaha. Biru juga. Kan hijau sudah ada. Hijau sudah ada. Merah sudah ada, putih sudah. Kayaknya biru gini belum ada. Oh, biru gitu belum Ya. ada ya. Karena biru itu citranya adem gitu ya. Langit dan bumi, Pak. Langit dan bumi. Kalau yang warna putih background hitam kuning? Nggak jelas tuh, Pak. Aduh, serem. Ini kalau boleh tahu mau dengan Bapak siapa, Pak? Nama saya, Pak. Iya. Kalau nama Bapak dulu siapa, Pak? Oh, nama saya Bapak geser dikit boleh, Pak? Oh, gitu ya. Iya, biar kamera saya kelihatan. Siapa tahu ini ada di TikTok nanti, Pak. Sama saya ini, Pak. Kalau saya di sini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri saya, Pak. Boris Thompson, Pak. Iya, Pak. Kalau Bapak? Jadi kalau yang benar itu, Pak ya, Iya. petugas memperkenalkan diri dulu, Pak. Iya, gitu. Oh, Udah, Pak. gitu. Soalnya di negara saya, petugasnya nggak memperkenalkan diri, Pak. Emang kenapa dia nggak Rakyat terus yang ditanya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Bener, Pak. Bentar, Pak ya. Untung saya udah pakai rompi anti peluru nih, Pak. Jadi Bapak kalau mau nembak saya udah siap nih, Pak. Bukan. Yang benar itu pejabatnya memperkenalkan diri. Sebab dia yang terima gaji. Dia memperkenalkan diri selalu, Pak. Iya, Musiman. harus. Dia memperkenalkan diri. Makanya dia harus pakai emblem, Iya, nama. nama. Itu supaya dia dikenalkan dulu. Baru dia nanya rakyat. Jangan apa-apa udah menginterogasi rakyat, kita nggak kenal. Berarti kita ulangin boleh ya? Iya, boleh, Pak. Datang, salaman. Iya, Pak. Ya, silakan duduk, Pak. Dengan petugas Boris Thompson. Iya, Pak. Saya mau melapor, Pak. Bapak mau melapor. Sebelum Bapak melapor, boleh saya tanya dulu? Namanya siapa? Oh, nanya nama, Pak. Iya, tanya nama. Ya, Karena kan ketika bikin laporan Iya, Pak. harus jelas siapa yang laporan. Saya Fahri Hamzah, Pak. Fahri Hamzah. Iya, Pak. Itu komputernya jadul, Pak. Gini, Pak. Kalau di kita kan jadul, tapi memang sesuai anggarannya jadul, Ya, Pak. ini kayaknya Iya. korupsinya banyak. Iya. Kalau yang udah-udah kan saya lihat di negara-negara orang lain, itu keyboardnya yang terkini, Iya. tapi pas ada di lapangan yang paling jadul Iya. ketika kenyataannya. Gitu. Karena nggak bisa dipakai, Pak. Iya, kadang nggak bisa dipakai, Pak. Betul, Pura-pura Pak. doang. Langsung masuk, Bapak ya. Dari keyboard aja udah ada pengaduan, Bapak ya. Ya. Bapak ada pengaduan apa, Bapak? Ya, sebenarnya ngaduin apa aja, Pak. Ya. Karena semuanya kayaknya di sebelah itu udah nggak didengar. Udah nggak didengar nih gimana nih, Pak? Ya, kacau keadaan. Sistemnya kacau. Mau pemilu nggak jelas. Ini mau milih siapa? Milih partai atau milih orang? Pilih presiden tapi pakai karcis dari pemilu yang lama. Aduh. Nah, itu kita nggak tahu sebenarnya. Jadi ada istilahnya kayak fast track gitu, Pak ya, Iya, shortcutnya gitu. Jadi
karcisnya berasal dari yang lama. Yang menentukan nanti calonnya bukan rakyat, tapi segelintir orang. Loh, kok bisa begitu, Pak? Ya itu tadi, karena tiketnya berasal dari tempat lama, kemudian sekarang mungkin sudah dijual ke segelintir orang. Sehingga orang ini nanti yang menentukan siapa yang menjadi calon, siapa yang tidak. Jadi kalau bisa saya tangkap ini, Pak, sebenarnya calonnya sudah ada semua. Sudah ada, Pak. Tinggal dikontesin aja. Iya, nanti rakyat milih siapapun, orang-orang itu juga, Pak. Oh, jadi kurang lebih ini seperti tayangan televisi di saluran publik ya. Ya. Rakyat itu dipaksa nonton ini aja. Itu aja, nggak ada alternatif, Nggak ada Pak. alternatif. Nah, ketika ada YouTube, nah kamu bisa nonton apa yang kamu mau. Iya, Gitu. akhirnya TV-nya bangkrut, Pak. Aduh. Ya. Kalau nggak salah, kalau saya search nama Fahri Hamzah berkaitan mengenai itu adalah tidak setuju dengan presidensial threshold 20%. Ya, termasuk, Pak. Tapi ikut mengesahkannya pada tahun 2017 sebagai pimpinan sidang. Ya. Ini piye toh, Pak? Kok Bapak nggak setuju di akhir, di awalnya Bapak setuju? Jadi kan saya mantan, Pak, ya. Jadi Bapak Iya, tahu iya. saya sekarang kan. Iya, saya tahu nih ada nongol beritanya, Iya, Bapak. Pak. Tapi sudah jadi rakyat kan, Pak. Sudah jadi Ya. rakyat, oke. Jadi kalau Bapak maki-maki DPR nggak apa-apa, Pak. Ah. Saya udah nggak termasuk, Pak. Udah termasuk. Emang kalau masih anggota DPR nggak boleh, Pak, dikritik? Boleh, Pak. Boleh, kan? Harus. Harus. Pejabat publik harus menyiapkan diri untuk dimaki-maki. Ah, Karena dia dapat gaji dari negara, dari rakyat. dari rakyat. Harusnya dia dimaki-maki, rakyatnya diproteksi. Ah, Yang ini ini enggak, rakyatnya kena, dimaki-maki. dianya minta proteksi. Terbalik, Terbalik, Pak. Ya, Pak. sampai ada malah rumusan undang-undangnya. Itu dia yang sedang akan diberlakukan itu. Pejabat memproteksi diri, rakyat tidak diproteksi. Aturannya, rakyat yang diproteksi, pejabat tidak boleh diproteksi. Kenapa pejabat nggak boleh diproteksi? Karena dia udah dapat gaji, dia dapat hak-hak kekebalan, dia dapat hak imunitas. Nggak perlu lagi dia diproteksi, rakyat yang harus diproteksi. Dari kemungkinan kejahatan negara dan pejabat. Gitu. Itu logikanya. Logika sederhananya. Tapi saya mau clearkan dulu Bapak itu tadi. Iya, mengenai Iya kan? berita Bapak. Ya, itu kan 2017 Ya, pengesahan undang-undang. Anggota pimpinan DPR ada 5. ya. Aturan pembahasan paripurna, paripurna minimal harus dihadiri oleh 2 pimpinan, ya Ya. kan? Tapi dari 5 ini, ya kan, 3 fraksinya ikut walk out, ya kan? Sehingga kawan saya Pak Fadlizon, Pak Agus, Pak Taufik keluar. Nah, sisa 2. 2. Setia Novanto sama saya. Iya. Kalau saya pergi, sebenarnya sih bisa dibilang di awal sudah ada quorum pimpinan. Iya. Tapi etikanya saya harus memimpin sidang. Sehingga saya mengatakan saya tidak setuju dengan opsi yang disepakati, tapi saya bertahan sebagai pimpinan sidang. Karena Gitu, Pak. Gitu sebenarnya Iya cerita dong, Pak. sebenarnya. Masa Bapak kalau gara-gara nggak suka dengan keputusan, Bapak rusak itu? Oh, jangan. Itu kan kayak ada katanya orang ngomong tuh Pak, saya sorry ya Pak, katanya ada catur apa gitu Pak. Aduh. Itu Pak, katanya kalau dia nggak setuju, caturnya dibuang begitu. Iya, diberantakin aja. Itu apa Pak? Saya nggak berani ngomong Pak. Padahal kita negara plus 26 Pak ya. Harusnya bebas bicara nih Pak ya. Itu dia, Pak. Nah, Iya. itu. Jadi saya harus tetap hadir supaya sidangnya tidak boleh dibatalkan. Iya. Karena perjalanan pengambilan keputusan adalah aktivitas negara. Betul. Sementara setuju tidak setuju boleh jadi adalah pendapat pribadi atau pendapat partai politik. Kalau kita sudah masuk negara ya, roda negara yang harus kita jalankan, bukan roda partai politik. Tapi itu ceritanya. itu ceritanya harusnya kan. Iya. Tapi setelah masuk banyak diseleksi melalui pilkada, dia kerjanya buat pemerintah, buat negara, atau buat partai politik? Nah, itu salahnya. Salah siapa, Pak? Salah siapa, Pak? Itu penyimpangan. Oh, penyimpangan. Nah, di kita ini ada kekeliruan, ya. Partai politik itu beda konsepnya partai politik di negara seperti negara kita ini, negara demokrasi. Dengan negara tetangga, Pak. Sorry, kalau saya kan negara plus 26, Pak.
Tapi perasaan ini negara demokrasi kan Pak ya? Oh, demokrasi dijunjung tinggi, betul. Soalnya kalau nggak demokrasi nggak mau lapor Pak. Iya, ini demokrasi Pak, bukan negara otoriter. Negara otoriter yang melapor yang masuk bui Pak. Ada kayak gitu Pak ya? Ada Pak. Itu. Yang melapor malah dia masuk bui. Dia masuk bui. Padahal dia melapor, Dan whistleblower. Ini tolong jelas dulu ini negara. Negara kita negara demokrasi. Demokrasi Pak. Demokratis. Dalam negara demokrasi beda dengan negara otoriter. Dalam negara otoriter, partai politik itu adalah instrumen tunggal, penyusun negara. Betul. Ya. Seperti di Tiongkok, itu partai cuma satu. Seperti di Korea Utara, partai cuma satu. Di Tiongkok partai komunis, di Korea Utara partai buruh, cuma satu. Cuma satu. Di Tiongkok itu sekjen partainya itu jabatan paling tinggi namanya Xi Jinping. Betul. Dia langsung jadi presiden. Di Korea Utara pimpinan partainya namanya Kim Jong Un. Betul. Dia langsung jadi presiden. Presiden. Nah, itu adik-adik tadi pengantar ilmu negara ya. 2 SKS, 1 jam 50 menit. ya mesti dijelasin sebab benar. banyak juga. Ini bukan soal adik-adik, ini politisi juga nggak paham nih beginian ini. Banyak. Bentar, kok banyak politisi tidak paham? Memang masuknya hanya berdasarkan jalur kekayaan. Pokoknya Kok banyak yang ngerti? Itu kan hal-hal dasar. Ya, Betul kan Pak Fahri ya? jarang baca buku. Oh, jarang baca buku. Bagus sekali jawabannya. Jarang baca buku. Di dalam negara demokrasi, partai politik itu hanyalah sumber rekrutmen politik, sumber agregasi aspirasi publik, dan setelah dia menyalurkan para pejabat ke dalam negara, dia berada di luar negara. Berarti guna awalnya itu untuk mempermudah. Mempermudah aja, itu memfasilitasi dia tempatnya di luar negara. Hubungan antara pejabat yang terpilih dengan partai politik itu hubungan ideologi, hubungan moral. Karena ada kesamaan ideologi, Iya, ada kesamaan begitu. persepsi moral. Di negara komunis bukan, hubungannya itu adalah hubungan struktural. Karena jabatan dalam partai otomatis menjadi jabatan dalam negara. Pemerintahan. Kalau kita enggak, jabatan di dalam partai belum tentu dapat jabatan dalam negara. Yang sudah dapat jabatan dalam negara independen, loyalitasnya kepada negara, tidak ada lagi partai. Kenyataannya partai politik beternak politisi yang dikirim ke dalam negara sebagai pundi-pundi kekuasaan. Bukan di sini Pak ya. Mending di sini Bapak bilang gitu. Saya rela Bapak bilang itu di negara plus 26 nggak apa-apa Pak. Itu di negara plus 26 ya aja. di sini begitu Pak ya. Iya di sini makanya parah Pak memang. Kita balik aja sekarang Pak ya. Di negara plus 26 seperti pokoknya kita cari yang nggak kena delik Pak. Iya, biar aman, Pak. bahaya nih kan delik aduannya bahaya. Karena nih. saya udah nggak punya kekebalan lagi Pak. Memang dulu kalau sebagai anggota Oh dewan, bebas. kekebalan apa sih Pak? Nih banyak loh warga-warga yang nggak tahu. Kan gini, waktu rakyat milih itu ada 2 kotak. Kotak eksekutif sama kotak legislatif. Betul. Di kotak eksekutif rakyat bilang, saya pilih kamu untuk ngelola APBN, membagi-bagi jabatan dan kekuasaan untuk kesejahteraan rakyat. Ya, tapi tetap itu intinya untuk kesejahteraan rakyat dalam fungsi eksekutif, gitu loh. Bukan kesejahteraan golongan tertentu dan orang-orang tertentu, bukan, gitu. Atau partai tertentu. Oke. Nah, di sini resources-nya paling banyak karena dia ngelola APBN, dia mungut pajak, mungut cukai, memberi izin, dapat dan sebagainya lah gitu. Nah, di kotak sebelahnya itu rakyat bilang, saya pilih kamu untuk ngawasin yang itu. Betul. Jadi tugas kamu itu sebenarnya ngawasin. Karena itu sebenarnya siapapun yang terpilih di sini harus diawasin sama yang di sini. Karena bahaya kalau ada yang berkuasa tidak diawasi. Nah, itu dia. Bahaya kan? Sistemnya namanya presidensial. Ya. Kalau sistem parlemen yang dipilih rakyat cuma satu, namanya parlemen, anggota parlemen. Nanti parlemen yang membentuk eksekutif. Ya. Kalau dalam sistem kita ini, maksudnya itu di negara sebelah itu. Negara plus 26, Pak. Di negara plus 26 aja. Juga, ya, di sini aja. Bapak bilangnya di sini. Jangan kemana-mana.
yang bagus-bagus di sini Pak ya. Yang jelek-jelek aja Pak di sini. Yang bagus-bagus di sana aja Pak, nggak apa-apa. Yang jelek-jelek aja di kita Pak, negara plus 26 Pak. Ya, nah di sini milihnya legislatif atau oposisi juga, parlemen juga, dan juga milih eksekutif juga gitu. Karena itu dua-duanya punya kekuatan yang besar. Ya. Nah, kepada legislatif rakyat bilang, karena kamu mesti mengawasi kekuasaan yang kejam, yang punya uang banyak, punya tentara, punya polisi, punya intelijen, bisa membunuh diam-diam secara fisik atau non fisik, maka kamu saya berikan kekebalan supaya pengawasanmu kuat. Itu kata rakyat kepada legislatif. Nah, makanya waktu saya dulu, meskipun punya partai mendukung pemerintah, saya nggak peduli. Karena saya merasa mendapat mandat dari rakyat yang mengatakan, awasi eksekutif karena mereka cenderung jadi korup. Kalau tidak diawasi. Kalau tidak diawasi, maka saya begitu mau diganggu, banyak gangguan. Mau diganggu, dilapor polisi. Saya bilang nggak bisa, saya kebal. Nah, kekebalan itu dipakai untuk membela rakyat. Bukan untuk membela diri. Bukan untuk istilahnya itu melanggengkan kekuasaan yang korup. Nah, sekarang kira-kira apa yang terjadi? Di sini nih ya, di sini ya. Di sini yang terjadi. Ya, banyak beternak kekuasaan, Pak. Itu dia, Pak. Makanya saya mau melapor itu, Pak. Gimana caranya, Pak? Bapak ada solusi nggak nih? Saya melapor. Solusi, Pak. Masalahnya kalau di negara plus 26 ini, kejahatannya itu dilakukan secara beramai-ramai, Pak. Ya. Bareng-bareng. Kolektif, kolegial, berjamaah. Pak. Jadi mereka itu sudah mengakali di negara plus 26 ini. Jadi kalau satu kena, semua kena. Ya. Maksudnya kena manfaat maksudnya. Iya. Kalau satu kena, semua kena. Makanya semua mau nggak mau harus terlibat. Iya. Gitu. Harus dapat maksudnya. Iya, saya bilang terlibat aja lah, Pak. Kalau dapat tuh kesannya ada yang ngasih, ada yang nerima gitu, Iya, Pak. gitu Jangan lah, lagi. iya. Saking kebalnya kalau nggak salah Pak Fahri ini, dulu katanya pernah mau mengusulkan pembubaran KPK di tahun 2011. Kenapa? Kan KPK ini Pak didukung rakyat kan waktu itu tahun 2011. Ya. Emang apa yang Bapak lihat itu? Itu salahnya. Jadi itu salahnya siapa, Pak? Itu salahnya siapa? salah sono, Pak. Oh, salah sono. Oke. Oke. Jadi KPK itu, aduh ngomong KPK lagi capek saya. Tapi ini udah kan, KPK udah kita perbaiki dalam pengertian gini. Demokrasi itu, kelembagaannya itu sudah ada. Lengkap dia komplit. Dan lembaga pengawasnya itu namanya DPR. Hak pengawasan DPR itu penuh dan kuat sekali. Sehingga dia itu tidak boleh terganggu, terancam dalam melaksanakan pengawas itu. Nah, saya melihat KPK itu tiba-tiba menjelma menjadi public hero. Itu tadi yang Anda bilang, didukung rakyat itu. Salahnya di situ. Karena dia kemudian cenderung menjadi lembaga politik. Jadi yang boleh mendapat dukungan rakyat itu, logikanya adalah pengawasan dewan. Karena dia adalah lembaga politik. Sementara lembaga-lembaga seperti KPK itu harus teguh dengan penegakan hukum. Bukan public campaign. Nah, saya melihat ada penyimpangan waktu KPK menjelma menjadi public hero itu tadi. Tiba-tiba banyak yang mendukung. Akhirnya menjalankan banyak sekali praktek-praktek yang salah. Yang penting mendapatkan dukungan publik. Contoh. Banyak sekali. Ya kan? Contoh. Nggak boleh ada contoh, Pak. Waktu saya dengan teman-teman mengesahkan hak angket itu, terbukalah begitu banyak masalah. Jadi misalnya mereka banyak sekali melakukan kesalahan di dalam, tapi orang-orangnya itu dibela dan disembunyikan. Di situ ada pembunuh, di situ ada perampok-perampok juga yang sekarang perampok berdasi. Iya, sekarang mulai terungkap juga kan. Secara perlahan-lahan. Tapi gini Pak, kalau boleh saya potong, sebenarnya tidak perlu ada KPK. Kan sudah ada lembaga sistem peradilan sendiri sebenarnya. Iya, harusnya. Kan ada juga undang-undang tipikor, ya udah langsung di pengadilan aja, nggak harus ke KPK gitu. Penyidiknya ada dari Bapak polisi. Anda lebih cerdas dari KPK. Harusnya nggak usah ada ini kan? Wajar kalau saya ngadu ke sini kan. Jadi waktu itu saya diundang oleh lembaga asing ya. Mereka punya konsultan, lembaga asing.
Dia mengundang saya karena dia bilang Anda satu-satunya anggota dewan yang punya pendapat beda tentang KPK. Oke. Kebetulan ini orang warga negara Amerika semua. Oke. Ya, yang memang banyak sekali membantu KPK zaman dulu. KPK itu keterikatannya dengan lembaga asing banyak banget. Saya datang, itu ada beberapa bule di situ. Saya bilang, saya nanya dulu ya. Saya bilang, kenapa di negara Anda itu lembaga seperti KPK nggak ada? Saya bilang begitu. Terus dia jawab, ya karena institusinya sudah bekerja dengan baik. Saya bilang, loh, kenapa Anda nggak fokusnya membuat institusi lain bekerja? Kenapa Anda mendukung satu kampanye yang akibatnya itu institusi lainnya nggak bekerja? Dan institusi lainnya bahkan berantakan. Semua kena tangkap. Ketua MK ditangkap, Ketua MA digeledah, jaksa ditangkap, polisi ditangkap, kepala daerah ditangkap semua, anggota DPR ditangkap semua, menteri ditangkap semua. Mana perbaikan lembaganya? Pada diem. Nah, jadi akhirnya saya melihat ini ada motif penggalangan sekedar untuk ngeganggu bangsa Indonesia. Jadi kasar katanya ada tebang pilih. Iya kan, artinya dari situ orang berpolitik. Sekarang coba lihatlah, kejaksaan kita kan luar biasa baik. Dia membongkar kasus minyak, kemarin bongkar kasus gula, kasus biji baja. Ya. Itu kerja raksasa menyelamatkan keuangan negara triliunan. Setelah dibongkar. Ya artinya mereka jadi kerja. Kalau dulu enggak, mereka nggak mau karena dia bilang udah ada KPK katanya. Biar dia aja yang kerjain. Biar dia aja gitu karena mereka anggarannya gede, kewenangan gede. Sekarang mereka sudah sinergi. Cuman begini, kawan-kawan kita itu selalu ingin ada public hero. Terutama kalau dia kesal sama pejabat negara dan pemerintah. Dia selalu ada orang yang pingin dibela-bela supaya nanti ngelawan ke sono. Nah, itu merusak institusi negara. Terutama kalau institusinya penegak hukum. Tapi kalau Anda punya hero namanya partai politik atau anggota dewan, itu bagus. Karena politisi lah yang harusnya menjadi public hero. Harusnya karena dia mengabsorpsi pendapat rakyat kan. Cuman dasarnya kok sekarang politisinya pada jadi gembel semua. Nggak mau ngomong gitu kan. Ya, nggak menyuarakan benar-benar pendapat rakyat. Kalah sama tukang bakso. Tapi mungkin di negara plus 26 ini banyak warga yang sudah antipati terhadap politisi. Ya, karena pas dilihat ya masuk pakai rompi orange. Ya, Pak. Malah menyuarakan kantong sendiri, bukan kantong rakyat. Akhirnya ke betul. penjara. Berulang terus sampai bahkan di masyarakat sampai ada ketika korupsi. Oh, wajar. Sampai ada pemakluman dari Itu warga. dia, Pak. Nah, sekarang itu yang saya mau laporkan. Ini agak berat ini, Pak ya. Oh, nggak apa-apa, Pak. Yang berat-berat ini. Bukan, saya melapor ke Bapak nih karena kan percaya dengan kapasitas Bapak. Iya dong. Jadi saya melapor sesuatu yang berat. Oke. Kan tadi Bapak bilang rakyat mulai jenuh, pejabat udah dianggap brengsek, ya kan? Politisi udah dianggap jelek, gitu kan? Bapak ngomong gini bebas banget sebelum KUHP-nya jadi, Pak ya. Wajar aja, Pak. Karena memang KUHP kita kan warisan dari zaman Belanda ya. Iya. Masa belum diupdate sampai sekarang? Ternyata lebih Belanda dari Belanda. Ternyata lebih Belanda. Gimana? Tadi gimana, Pak? Di Belanda udah nggak gitu, di sini masih begitu. Masih begitu. Itu dialah. Nah, jadi saya tuh mendengar itu semua bahwa ini ada frustrasi yang masif Dari ya masyarakat. kan? Dari masyarakat kita gitu loh. Tetapi kemudian kita nggak tahu cara keluarnya gitu. Nah, padahal sebenarnya teorinya ya, pemilu itu adalah jalan keluar dari semua kejenuhan gitu. Sehingga kita harus menyiapkan sumber-sumber agregasi baru dari pendapat publik untuk menjadi pemimpin. Betul. Sehingga ada harapan baru dalam masyarakat yang hidup. Nah, melihat pemilu yang ada sekarang, itu kayaknya nggak akan diselesaikan itu. Karena? Ya karena yang akan tampil tidak ada lagi harapan orang-orang baru yang akan tampil. Itu tadi sudah dibentuk sistemnya biar mereka-mereka aja yang Iya, tetap tampil. Dia lagi. Kalau nggak orang kaya, yang dibayar sama orang kaya. Dia lagi. Tiba-tiba nanti calonnya tinggal 2. Keluar dari kamar yang nggak jelas siapa yang ngomong di situ. Tuk, tiba-tiba nama orang itu lagi ada di situ. Rakyat mau tidak mau memilih dua Harus ini. nyoblos jidatnya orang ini gitu loh. Mau nggak mau. Mau nggak mau. Jadi kita hanya sebagai boneka aja Itu sebenarnya. dia. Jadi ini yang disebut dengan hukum oligarki di Amerika dulu abad-abad 19 itu.
para politisinya bilang gini, para oligarkinya dia bilang, saya tidak peduli dengan siapapun yang dipilih rakyat, tapi saya peduli siapa yang kami calonkan. Di Indonesia ini, yang dicalonkan itu sudah betul dalam genggaman segelintir orang. Dalam genggaman segelintir orang. Dan partai politiknya juga nggak mau lepas dari sini. Dari genggaman Dari orang-orang genggaman segelintir orang karena memang mereka perlu uang untuk membiayai kampanye. Karena kampanyenya telah berubah menjadi transaksi uang daripada transaksi pikiran. Itu yang terjadi sekarang. Yang terjadi sekarang. Jadi di tempat saya ini bisa-bisa nggak ada harapan, Pak. Untuk perubahan-perubahan Untuk itu. perubahan ini. Yang saya khawatir nanti jadi Sri Lanka, Pak, ini kalau kayak begini. Orang tidak percaya Ya, sama polisi, yang ya, ya. politisi yang Janganlah. sekarang dan yang akan datang. Orang capek, orang nggak mau ikut, orang melakukan apa yang disebut dengan public rebellion. Ya, Dia melakukan pemberontak. revolusi rakyat lah ya, Revolusi rakyat. revolusi rakyat. Makanya mungkin sekarang kalau Bapak lihat di negara kita yang tercinta ini plus 26 ini, sekarang suka Pak, ada ini kenapa sih nggak ada benderanya, Pak? jangan ada benderanya. Perlu dibikin ada bendera, Pak. Ada bendera, oke, masukan yang sangat bagus akan kami pertimbangkan, Pak. Usulnya sih benderanya itu warung bakso, Pak. Wah, jangan Pak, nanti mengarah ke satu aja Pak, nanti warung bakso saya warnanya merah Pak. Berarti kalau Bapak bilang tadi partai politik itu sudah dikuasai segelintir orang. Iya. Tapi kok ada masih koalisi-koalisi partai politik? Apakah genggamannya kurang atau pengen genggamannya makin besar? Jualan tiket, Pak. Supaya tiketnya lebih mahal. Oh. Kan begini ya. Partai politik bilang, wah kami mau menyalonkan diri sendiri, ketua umum kami pengen kami calonkan. Tapi kan tiketnya nggak cukup. Dia bilang, loh kenapa lu bikin tiket mahal? Kenapa lu bikin tiket banyak, persentasenya besar? Kenapa lu nggak bikin 0% supaya... Kenapa nggak bikin murah? Kenapa nggak bikin murah? Kenapa nggak 0% supaya bisa maju? Kan sederhana itu ngumpul. Kalau 80% anggota dewan itu mengatakan bahwa kami sepakat, ya kan? Misalnya nih ya, yang dianggap nggak setuju hanya partai yang punya tiket penuh 20%, kan cuma satu partai. Yang lainnya 80%, 80%, kan sebenarnya bisa usul. Katanya dia pengen ketua umumnya itu jadi capres. Lo memang di mana-mana di dunia itu yang namanya calon presiden itu ya kader partai. Kader partai itu. Cuman di tempat sono itu, kader partai orang lain yang dia calonkan. Gitu loh. Kan harusnya nah, kalau dia sepakat 80% bikin paripurna setuju udah 0 gitu. Lalu masuk minta fatwa dari Mahkamah Konstitusi. Selesai. Atau rapat di dewan seminggu selesai kok. Cuman ngerubah satu pasal kok. Pasal apa? Cuman dia nggak mau karena dia mau jualan. Itu tadi koalisi ngumpul-ngumpul itu. Oh. Mau jualan. Mau jualan. Dia ngumpul nih, dia bilang kami tiket ini udah cukup nih. Ayo bayar. Siapa tuh orang-orang kaya yang mau jadi capres? Bayar. Gitu. Karena tiketnya kami udah cukup. Sudah cukup. Mau dijual. Dijual ke si A atau si B. Tanya Bohir, yang mana yang Anda setujui? Tiket sudah lengkap. Ini kelakuannya di sono itu. Di sini Di Pak. sini, Di sini Pak. ya, Kelakuan di di plus 26 ini Pak. kelakuan di sini. Iya. Nah, gitu. Oh gitu. Berarti Iya. kurang lebih memang transaksi pasar aja udah jadinya sekarang. Fulus. Sudah kayak di pasar gitu Iya. ya. Pakai fulus tembus. Pakai ya kan? bonus tebus. Nggak ada fulus mampus. Sama ini, kalau mau kita berbicara mengenai Kok calon. jadi Anda yang melapor sih? Oh enggak ya? Enggak ya. Iya salah Pak ya. Salah. Terus, Pak. Enggak apa-apa Pak. Santai Bener. aja, Pak. Bener, Bapak yang harusnya ngelapor Pak. Udah habis, Pak, laporan, Pak. Oh, Pak. Bahan udah habis, Pak. Masa bahan udah habis? Sebenarnya sih bukan melapor. Unek-unek aja, Pak. Unek-unek aja. gitu ya. Mengenai tiket tadi. Capek, itu. Pak, di negara ini, Pak. Kenapa capeknya? Ya nggak jelas tadi. Apakah benar Pak? Kalau dulu kan di negara ini ada sering semboyan gini. Ada malaikat nih, satu orang malaikat. Masuk ke sana ikutan jadi setan. Itu kata Ketua Mahkamah Konstitusi yang dulu. Nggak usah diperjelas Pak. Saya sama. Sekarang itu ketuanya sudah masuk dalam sistem. Tapi belum jadi setan, belum. Belum. Tapi sudah masuk ke dalam sistem. Sudah masuk dalam sistem. Kan
Kalau orang tuh mau jadi setan tuh kepalanya dulu atau kakinya dulu, saya nggak tahu itu. Berubah tuh. Kalau kayak di film-film Hollywood itu kan. Ya, berubahnya, ya. Karena kan ada anggapan begitu kan dulu kan di negara itu kan. Bukan, itu orang yang ngomong dulu, bukan anggapan. Iya, maksudnya ketika kita benar, bagus sendiri, masuk ke situ, pilihannya antara kita ikut menjadi seperti mereka atau kita disingkirkan. Ya itulah refleksi saya juga ya. Kalau saya melihat gitu, ada problem bangsa kita ini. Bangsa kita. Ya bangsa kita ya. Iya, bangsa kita, negara plus 26. Ada problemnya itu. Komunalisme itu. Komunalisme. Ya, jadi itu kan adalah tempat persemaian feodalisme. Ketika kita tidak berani berbeda pendapat, terutama dengan yang berkuasa, yang lebih tua, yang lebih besar, yang menjabat, ya kan, tetua dalam adat dan agama. Gitu. Itu apa namanya? Kita nggak berani mengajukan pandangan yang berbeda. Gitu. Itulah sebabnya kemudian kita gampang terjebak dalam situasi yang membuat kita nggak bisa keluar dalam waktu lama. Kalau saya membaca itu, bangsa kita ini sering terjebak dalam lumpur yang sama berkali-kali dalam tempo yang lama. Terjebak atau memang dijebak, Pak? Ya, intinya gini ya, ini kan kalau kita bicara sejarah ya. Kalau terjebak itu kan nggak sengaja. Ya. Atau memang sudah disetting, biar rakyat itu kesini lagi. Intinya itu ya tersandera lah. Tersandera. Ya, tersandera. Oke. Jadi kan saya sering bilang, usia kita hidup di dalam alam demokrasi jauh lebih singkat daripada kita hidup dalam alam non-demokrasi. Kerajaan-kerajaan dulu itu adalah masa feodal. Ya. Tapi itulah masa lalu dari bangsa kita. Tapi lompatan untuk menciptakan sebuah republik, gitu ya. Kan gini, kalau kerajaan itu disebutnya itu daulat tuanku. Karena yang berkuasa itu adalah para tuan, para raja, para senior berdarah biru. Kita sebutnya daulat tuanku. Kalau Anda pergi ke negara-negara tetangga kita itu, daulat tuanku di mana-mana. Yang Melayu-Melayu ya. Yang Melayu. Anda pergi ke Brunei itu lebih daulat tuanku lagi. Nah, begitu kita menjadi republik, ini adalah daulat rakyat. Harusnya. Res publica itu artinya urusan rakyat. Nah, karena itu publik itu adalah rakyat gitu. Karena itu yang berdaulat itu adalah rakyat. Makanya keluar prinsip dalam konstitusi dengan berkedaulatan rakyat dan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya itu. Jadi kedaulatan rakyat itu disadari betul itu oleh bangsa kita itu. Tapi masa lalu kita itu feodalisme. Kerajaan tadi. Habis itu masuk kolonialisme. Ratusan tahun, berabad-abad kolonialisme di sini. Kolonialisme Portugis, kolonialisme Belanda, kolonialisme Jepang terakhir, itu menyebabkan kita kemudian di dalam mindset kita itu, sikapnya kepada orang tua, kepada senior, kepada orang yang menjabat, itu luar biasa gitu. Komunalisme tadi, Komunalisme faktornya. tadi, melebih-lebihkan mereka, menganggap mereka tidak mungkin bersalah. Coba lihat ini sekarang, pimpinan-pimpinan parpol kan sudah relatif seperti Daulat tuanku. kerajaan juga, daulat tuanku juga. Ini kerajaan dalam versi 4.0. Ini khilafah ini. Waduh. Enggak, itu analoginya maksa itu. Enggak boleh. Itu analoginya maksa itu, Bang Fahri. Kita tambah lagi ya. Iya. Orde lama begitu. Orde baru begitu. Kita dijebak berkali-kali. Nah, 98 generasi saya terutama mendobrak. Lalu kita memaksakan agar konstitusi kita diamandemen. Kita sisir konstitusi kita itu, jangan lagi ada anasir yang mengizinkan kekuasaan itu dilebih-lebihkan. Lahirlah konstitusi demokratis, periode 2001-2003 itu amandemen 4 kali. Tapi sekali lagi penyakit itu ada dalam diri bangsa kita. Ya, tapi kan banyak juga rekan-rekan senior-senior dari 98 ketika menjabat, duduk di sana, melempem-melempem juga, tidak ada aksinya. Nggak berani ngelawan. Ya toh. Hormat sama pimpinan. Ya kan? Hilang semangatnya waktu 98 dulu tuh. Tegak lurus. Ya kan, ada kan? Petugas partai. Iya, saya nggak salah kan? Bilang ada kan? Ada orang. Di sini ya. Di sini ada kan begitu kan?
Itu kenapa Pak kira-kira jadi melempem nggak Nah, segarang tapi, dulu? tapi itu dia, itu penyakit kita. Jadi kita itu kalau sudah berada di dalam komunalitas, hilang jati diri kita. Kita nggak berani mengatakan ini benar. Dan karena ini benar, saya tidak peduli. Saya tidak harus sopan, yang penting saya harus benar. Karena saya mengatakan yang benar, apapun akibatnya saya akan. Loh kalau di sini kan sekarang kebalikannya Pak, yang penting sopan. Nah itu dia. Padahal dia udah tahu tidak benar. Itu. Nggak apa-apa, yang penting saya sopan, tapi saya korupsi. Iya. Hancur. Hancur. Loh iya kan, gitu. Harusnya ya kalau orang bilang ya apa yang kamu cita-citakan ketika dengan kenyataannya harusnya tidak jauh berbeda kan gitu. Dasolen dasennya kan harusnya begitu. Cocok Pak. Aduh. Cocok ya Pak ya. Ampun. Jadi kalau boleh tahu Pak, kritik Bapak terhadap negara plus 2 ini biar bisa maju, biar bisa tidak ada terkungkung dalam lumpur-lumpur yang sama terus, tidak memilih orang yang sudah disetting, itu gimana? Sebenarnya semua perangkat yang kita ubah dalam 3 tahapannya sejak 98 itu, bayangkan ya Presiden Habibie itu melakukan perubahan undang-undang sebelum amandemen konstitusi. Tapi dia memodernisasi sekian banyak undang-undang yang teridentifikasi non-demokratis. Oke. Itu ada banyak sekali, ada ratusan itu. Dalam DPR transisi dia minta undang-undang dirubah. Lalu kemudian kita mengubah mengamandemen konstitusi, posisi eksekutif kita lemahkan. Kita berikan kekuatan kepada wakil rakyat supaya mereka bisa mengontrol eksekutif. Apa tuh? Kita batasi Siri Bapak nyala kayaknya Pak. Hah? Siri Pak iWatch. Iya kan? Iya. Udah ada teguran, Pak. Bapak terlalu lantang ya. Iya, Pak. Harusnya daulat tuanku. Dia bilang hati-hati, kekebalan sudah enggak punya. Rupanya kekebalan itu ada pulsanya juga. Ada pulsanya 5 tahun. Sampai lupa tadi gua mau Sampai ngomong apa. Bapak kan tadi saya kritik tadi mengenai perubahan-perubahan dari Pak Ya, Habibie. jadi ada di dalam perangkat itu sudah ada sebenarnya keinginan kita untuk melindungi negara ini supaya tidak kembali ke masa lalu. Itu sudah ada. Makanya kita amandemen konstitusi, setelah itu terbentuklah sekian banyak undang-undang yang merujuk kepada undang-undang atau konstitusi demokratis kita itu. Jangan lupa loh, konstitusi kita itu dipuji oleh dunia. Bahkan dianggap sepadan dengan Federalist Paper konstitusi Amerika. Karena kontennya memang betul-betul melindungi hak yang luar biasa. Pasal-pasal paling banyak itu pasal tentang HAM. Dia melindungi hak orang untuk bekerja, untuk berbicara, untuk berserikat, untuk menjaga kehidupannya, untuk mendapatkan pekerjaan dan sebagainya. Itu ada di situ lengkap. Stop, sampai sini Pak, ada pertanyaan. Mereka mendukung itu apa karena memang tahu negara kita pasti akan hancur karena itu? Kita biarkan saja mereka seperti ini. Pasti mereka akan ribut terus. Jangan tidak percaya diri. Karena kita punya kapasitas untuk menjalankan roda kekuasaan demokratis. Saya sendiri sebagai pribadi ya, saya tahu cara mengelola negara demokrasi. Cuman memang negara demokrasi itu dikelola dengan pikiran yang agak rumit. Nggak bisa kita memakai nalar ala kadarnya mengelola demokrasi. Karena demokrasi itu kekuasaan oleh para intelektual. Logika berpikirnya harus ekstra jalan. Iya, harus pikirannya harus betul-betul besar ya. Nah, yang berikutnya kita bangun institusi baik-baik, institusi demokratis. Kita bikin keterbukaan, bahkan ada undang-undang tentang keterbukaan informasi publik. Pejabat nggak boleh lagi sembunyi-sembunyi. Dia harus membuka apa yang terjadi di dalam lembaganya kepada publik. Nah, setelah itulah yang terakhir, kita ingin memastikan pergantian kekuasaan rutin. Karena di dalam negara otoriter itu tidak ada pergantian kekuasaan. Kekuasaan itu milik segelintir orang. Dalam demokrasi, open bidding. Anda saya batasi cuma 5 tahun kekuasaannya, setelah itu putus, setelah itu minta lagi sama rakyat. Kalau rakyat kasih, perpanjang. Kalau rakyat nggak kasih, nggak boleh perpanjang. Rakyat mau pun, Anda cuma dikasih 2 periode. Nggak boleh Anda tambah, jadi 3 periode. Begitu cara berpikirnya negara demokrasi. Jadi sebenarnya sudah ada, Bung. Kita nggak usah khawatir, negara ini sudah dibuat mekanismenya untuk
memperbaiki dirinya. Nah, sebenarnya kan berarti perangkatnya segala macam sudah lengkap, sudah Sudah benar, lengkap, sudah bagus. Sudah bagus. Tapi kok Nah, tapi kok ya kan Mas Faris sendiri yang bilang diakui sama Amerika mengenai iya. paper dan segala macamnya. Berarti kan sudah bagus nih visi misi bagus. teorinya. udah bagus. Nah, tapi kok bisa-bisanya ketika prakteknya semua itu bisa bubar. Jadi ada dua penyakit besar ini. Kesimpulan saya ya, Ya. setelah mengamati orang Indonesia. Oh enggak, bukan. Sorry. Setelah mengamati negara plus 26. Ya, Itu negara baik-baik kok. ya, itu baik-baik. Itu Di baik-baik. plus 26 ini. Ya. Dulu ada beberapa ilmuwan menulis tentang karakter bangsa kita. Ya, saya bilang bangsa kita. Iya, iya. Bangsa kita adalah plus 26. Ya. Baru kali ini episode saya bilang ini plus 26 semua, Pak. Biasanya kita bilang tetangga, baru kali ini saya bilang ini kita semua. Ini kita semua. Bukan sana. Sana baik-baik. Sana baik-baik. Sana baik. Harusnya besok tuh ada foto pemimpin sebelah di situ. Habis itu kita begini. Minta maaf ya, minta Ya, maaf. Apa tadi, Pak? Dua penyakit besarnya Dua bangsa penyakit plus besar 26. ini. Yang pertama itu penyakit besarnya, yang kedua penyakit kecil. Oh. Penyakit besar ini terkait soal-soal fundamental. Dulu ada ahli, namanya Pak Kuncharaningrat, itu antropolog dari UI. Lalu kemudian ada wartawan senior Pak Mukhtar Lubis juga menulis gitu. Bangsa kita itu tidak rasional, ya, dangkal, bahkan beliau bilang hipokrit, ya, senang dengan hal-hal yang mistik, gitu. Tapi dia bilang seniman, gitu. Sama dengan Pak Kuncharaningrat juga begitu. Kira-kira saya rumuskan itu menjadi dua itu tadi. Pertama, penyakit besar itu ada 3 itu. Satu itu feodal, itu tadi udah kita bahas berkali-kali. Bangsa kita ini dikasih sedikit aja kelebihan, ya, baik jabatan ataupun yang lain lah ya. Simbol-simbol adat, simbol-simbol agama, itu mengukur diri jadi berlebihan. Merasa overpower. Ya, meminta penghormatan dari orang. Dan kemudian kebetulan juga banyak yang mau memuja dan meletakkan dirinya di bawah gitu loh. Jadi egalitarianisme sebagai sifat manusia yang benar itu kurang gitu. Sehingga kalau kita ketemu ya mohon maaf pejabat atau apa itu, dia udah selalu merasa lebih gitu. Kadang-kadang dia berasal dari orang yang rendah hati. Awalnya kita pilih orang ini karena dia kelihatan paling biasa. Tapi lama-lama di sekitarnya, kenapa Anda ketawa? Ini negara ini loh, bukan tempat lain loh. Iya, iya, ada juga orang negarawan yang awalnya rendah hati lama-lama kok jadi otoriter ya. Iya. Boleh ketawa nggak sih ini? Itu ketawa itu perasaan ada delik sekarang. Belum disahkan. Ikut ketawa delik loh. Ikut ketawa berarti ikut mengiyakan. Iya. Ikut ketawa itu ikut mengiyakan. Tapi kalau ketawa nggak keluar suara nggak apa-apa katanya. Berarti kejadian yang dibilang Warkop ya. Tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Menjelang. Jadi itu feodalisme, itu penyakit. Udah, gitu. ya, oke. Kita suka atau tidak itu hadir di kita. Sederhananya lah, misalkan gini, di tempat wisata ada bule, ada yang orang lokal, Ya. yang bulenya yang lebih deserve. Iya, Padahal sebenarnya kan sama-sama manusia. Kalau itu namanya minderwaardig. Minderwaardig, itu Iya, dari bahasa itu. Belanda, Dari Holland bahasa spreken Belanda ya. Itu iya. Itu rendah diri. Tapi begini, ada banyak orang. Saya sering bilang hati-hati terhadap pemimpin. Pemimpin dalam level apapun. Begitu Anda dilantik, Anda jadi pemimpin, tiba-tiba di sekitar Anda itu akan muncul circle feodalisme. Orang-orang yang menjilat Anda, orang-orang yang kemudian melebih-lebihkan Anda, ya. Anda itu bodoh dibilang pintar, ya kan? Ya, nggak hebat dibilangin hebat, kira-kira gitu lah. Seperti lampu dengan laron lah ya, gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, Ya. itu dulu saya ungkap itu teori raja dan anak kecil itu kan. Lama-lama dalam situasi seperti ini kita memerlukan seperti anak kecil yang polos. Seorang raja yang suka dipuji pakaian kebesarannya oleh orang-orang di sekitarnya, dijilat-jilat mahkotanya gitu. Tiba-tiba ada anak kecil yang bilang, kamu telanjang loh. Gitu. Kaget dia. Ternyata memang dia telanjang. Tapi orang di sekitarnya bilang dia hebat. Dia bajunya mentereng. Dia mahkotanya hebat. Embel-embelnya luar biasa seperti Anda punya itu gitu loh. Seolah-olah gitu. Itu satu ya. Feodal. Yang kedua itu dangkal. Tidak dalam kalau menggali. Ya, pikiran-pikiran dan sebagainya. Yang ketiga itu
Kalau tadi kedua dangkal, ketiga itu sempit. Dia nggak lihat gambar besar dari persoalan. Kalau sudah ke sini aja, ya kan? Masalah nggak selesai-selesai. Gitu. Kalau ada masalah itu, nanti implementasinya dalam negara kita lihat itu ada kelemahan berikutnya itu. Kelemahan berikutnya itu 3 nih, kelemahan kecil itu. 1 dalam perencanaan, 2 di dalam pelaksanaan, 3 di dalam evaluasi. Dalam perencanaan tuh bangsa kita tuh nggak terlalu komit dengan rencana. Tiba masa, tiba akal aja. Ntar aja lah, kita lihat aja nanti. Nggak ada gitu yang namanya planning begitu. Masa sih, Pak? Iya, coba aja. Wakil-wakil pemimpin kita kayak begitu. Lihat aja. Iya kan? Ya, Ternyata secuek itu sama keberlangsungan negara kita. lebih kacau. Lebih kacau. Masa sih mereka secuek itu mengenai perencanaan? Misalnya itu ya. Gimana ntar aja gitu. Iya, memang begitu. Ya. Apalagi kan kemudian kalau ditambah dengan kultur-kultur yang jelek ya dari feodalisme itu tadi gitu. Ya, ya kadang-kadang presiden kayak ditipu dan sebagainya itu sering itu muncul itu, ya kan? Anda pernah ingat nggak presiden ya soal mobil itu kan? Ya, di mobil presiden di tempat kita ya, mobil seolah-olah itu barang ada, seolah-olah itu barang akan jadi. Gitu. Yang kedua itu dari kantong saya ini ada uang 11 triliun dolar. Itu semua sebenarnya ya apa tadi itu? Ya tadi, tapi ini masih ke yang pertama. Tapi kita balik ke yang 2 lah sekarang supaya contohnya agak soft lah. Rencana itu tadi. Perencanaan. Nggak ada perencanaan. Jalan aja. Apa planningnya? Tiba-tiba bikin ini, tiba-tiba bikin ini gitu. Ya, termasuk yang saya sering kritik itu kan. Kita nggak pernah bahas masalah ini. Kok tiba-tiba dia menjadi masalah paling penting? Gitu. Saya jadi anggota dewan di Senayan. Saya kerja itu lebih dari 20 tahun. Saya kerja di situ. Nggak pernah itu ada isu ibu kota misalnya, tiba-tiba cuk jadi. Nah itu yang saya bilang Jadi naik mencuat disahkan. tidak komit dengan rencana. Yang kedua itu di dalam eksekusi. Orang kita itu sibuk dianggap sama dengan sukses. Kalau udah kelihatan sibuk aja, oh itu orang sukses loh. Tangkap sana, tangkap sini, kerja sana, kerja. Dianggap sibuk itu sama dengan sukses. Itu makanya saya bilang dulu, di kampung saya itu, kalau ada orang udah pakai kemeja rapi begitu, terus pakai tas, naik sepeda, muter aja itu, bukan hebat dia orang sibuk. Padahal itu pengangguran sebenarnya gitu. Ada stigma labeling seperti itu. Jadi sibuk dengan sukses kita nggak tahu bedanya. Dan kita jarang sekali berencana untuk sukses. Tapi sibuk iya, muter aja. Saya mohon maaf ya, ini kadang-kadang kritiknya agak radikal begitu ya. Itu terutama kritik kepada motor. Kalau saya lihat itu, kalau di negara lain tuh kan, kita kok nggak lihat orang jalan gitu, di jalan raya itu. Orang sibuk, kotanya sibuk, tapi kita nggak lihat orang, apalagi orang naik motor. Karena ada public transportation, orang tuh dialirkan ke satu tempat sesuai dengan efisiensi pekerjaannya gitu ya, masuk ke dalam struktur yang dibuat untuk memfasilitasi kegiatannya. Tapi coba kalau kita lihat kita di seluruh Indonesia, orang mondar-mandir sono kemari. Kadang-kadang kita nggak tahu ini apa gitu. Jadi ini sibuk dengan sukses itu yang tidak didefinisikan sampai pada tingkat eksekusi pembangunan. Nah yang terakhir itu citra dianggap sama dengan kinerja. Jadi orang kita itu kalau yang penting sudah ada citranya, kinerjanya juga belum tentu. Makanya kan yang penting kan billboard, gambar ya kan. Wah itu udah mentereng itu gambarnya di mana. Sama misalnya kalau contoh yang terbaliknya adalah diem di rumah dikira pengangguran. Ya. Padahal kerja kan dari Itu trading dia apa segala kaya. Iya. Ketika kaya tetangga nggak terima. Wah dia pesugihan gitu. Kita terpukul kalau kalau kerja di rumah. Apalagi kalau nggak punya meja seperti ini, nggak punya kartu nama, nggak pakai pakaian seragam, stres. Stres. Ada doktrin seperti itu. Ya, memang begitu kira-kira. Jadi kalau orang itu tampilnya udah sepatunya mengkilat, ujungnya tajam gitu kayak anggota DPR itu kan. Udah pakai ini, itu udah sukses segala-galanya. Pakai batik. Padahal tukang tipu bank itu. Contoh misalnya gitu ya. Berarti itu akan saya catat dengan betul-betul buat kritik dan saran terhadap keberlangsungan negara plus 26 ini tadi ya. Mengenai perencanaan. Tapi benar sih kita nggak kena delik kalau sudah pakai plus 26 itu benar kita nggak pakai kena delik. Harusnya sih enggak ya.
Berarti kalau kita benar kena delik, benar-benar dicari kita tuh berarti. Oh, saya sih makanya perlu pakai bendera, Bos. Oh, biar benar-benar beda gitu ya. Iya. Oke. Di bawahnya ada apa namanya? Dasar negaranya apalah gitu. Biar benar-benar beda nih gitu kalau ya. bisa di situ ada foto saya. Pemimpinnya kan. Janganlah kalau itu. Loh, kalau saya pemimpinnya bebas. Bener. Iya. Tapi kan terlalu enak branding di Mas Fahri ya. Ada terus setiap video ini ada foto Mas Fahri gitu. Kan blockingannya harus diatur juga ya Oh, iya, mengenai bisa diatur. kesepakatannya ya. Ya, siap. Bisa diatur. Bisa diatur Ya. gitu. Ya, siapa tahu Mas Fahri kan siapa tahu mau bikin Bisa, bagus. podcast juga, Ya. podcast kopi santuy Ya, gitu. boleh. Ya kan, podcast kopi santuy mau kemana? Mau ke sana, podcast kopi santuy. Ntar dibikin kan akronimnya dari awalan-awalan katanya gitu. Enggak, saya lagi mikirin masa depan Anda aja gitu. Kenapa? Anda terima laporan Anda sendiri selamat nggak gitu? Bagus. Tapi saya untuk warga-warga plus 26, saya berkorban nggak apa-apa. Yang penting aspirasi mereka tersampaikan, Iya. dilihat banyak orang, tersalurkan. Yang tidak tahu menjadi tahu, yang tahu menjadi semakin banyak lagi, Betul. insight-insight barunya. Saya memang kalau mau jadi pejuang tuh harus pernah masuk penjara. Kayak Ahmad Dhani gitu. Kayak Mada. Itu pejuang itu. Iya. Harus lah ya, seminggu 2 minggu lumayan lah. Ini loh. Tapi kenapa Bang Fahri nyontohin ke saya nih kayak titik beratnya ya? Iya. Enggak, saya mikirin masa depan Anda. Kan memang kenapa? Sudah pakai plus 26 belum tentu juga. Niat hati sudah membentengi ya. Nanti ada yang datang tinggal diputer aja nih taruh gitu. Jangan. Sama aja ini katanya ini pemalsuan aja. Jangan dong. Jadi nanti akan saya Ya, saya doakan nanti. Iya, akan saya Mudah-mudahan. kritik sarannya tadi akan saya resapi betul-betul, saya sampaikan kepada para pimpinan-pimpinan negara plus 26. Iya, dan terutama penasihat hukumnya ya. Ya, penasihat hukumnya ya. Mm-mm. Karena sebenarnya mereka nih Sebab motornya saya nih. berkepentingan Anda nggak boleh berhenti. Ya kan? Kenapa sih nggak Ya boleh? kayak ILC aja pindah dari TV umum ke beginian sekarang. Ya kan? Kalau saya kemana-mana, kalau di ke seluruh Indonesia, wah itu dulu Bapak yang di ILC itu kan Pak. Padahal di ILC ini udah nggak ada. Iya, itu jangan bilang ke saya, Pak. Udah masuk YouTube. Ranahnya Mudah-mudahan sudah- Anda keluar ke TV. Jangan. Hah? Nanti saya ditutup lagi. Saya ditutup nanti. Iya. Oke, kalau begitu Mas Fahri terima kasih sudah Iya, singgah Pak. ke sini. Mudah-mudahan tadi kritik dan sarannya saya sampaikan ke pimpinan negara Ya. plus 26 supaya menjadi negara yang lebih baik lagi. Ya, Gitu. cocok Pak. Cocok ya. Dan buat Tapi Mas Fahri, gimana? membuat negara baru itu bahaya loh Pak itu. Ada deliknya itu. Perlu Bapak pikirkan. Nggak, ini saran. Saya kan Ya. pernah mimpin komisi hukum hampir 4 tahun Pak. Ya. Jadi ya bikin. Kalau negara baru dia pengen merdeka dari negara yang udah ada, itu salah. Itu bahaya Pak. Itu bahaya. Ya. Saya memang ada, Pak. Ada mirip-mirip. Memang ada. Ada Pak. sedikit itu. Iya. Kita kan memang berada di Jadi perairan. deliknya ya sebulan 2 bulan nggak apa-apa. Pak, saya ini negara plus 2 ini posisinya kalau di Google Maps, kita ini lagi ada di zona perairan internasional, Pak. Ya, Jadi tidak bertuan memang, Pak. Aman dong harusnya. dalam tanda kurung itu nggak serius gitu. Iya. Serius, Pak. Berarti kalau nggak serius nanti, bercanda ini maksudnya plus 62 kan? Ya terserah kalau Bapak serius, nanti beneran loh Pak itu. Oh iya bercanda aja, bercanda. Jadi angkat saya jadi penasehat hukum, nanti saya kasih supaya bagaimana caranya nggak masuk. Loh, kok jadi ditodong, Pak ya? Kok Ya, jadi- saya takut Pak, Bapak itu Oh, nanti no. ada apa-apa. Awalnya Bapak care ini ya, ceritanya sama Iya, saya ya. Pura-pura. Pak. Pura. Ahlinya emang Bapak nih kalau pura-pura Aduh, ini. ampun. Ya sudah kalau begitu Pak, terima kasih Terima banyak kasih, sudah Pak. singgah Pak ya. Luar biasa. Semoga sukses dengan warna biru barunya. Iya dong harus. Ya, Coblos. Iya, menjelma menjadi partai politik yang diidam-idamkan oleh rakyat Indonesia. Amin. Jangan muncul baru tapi tetap sama sama yang kemarin-kemarin. Harus ada terobosan baru. Harus. Gitu. Mantap. Terima kasih kalau begitu Mas Fahri sudah datang. Ya.